Wah, notifikasi apa ini? Oh, dari balai uji. Waduh, sampel pengujiannya rusak. Kok bisa? Gimana solusinya? Produk telekomunikasi kebanyakan memang merupakan produk yang rentan terjadi kerusakan, terutama jika terkena benturan keras, kemudian salah setting, dan lain sebagainya. Masalahnya, jika sampel pengujian ini rusak, tentu saja tidak bisa digunakan untuk pengujian. Otomatis, proses sertifikasi DJID produk telekomunikasi Bapak Ibu itu bisa terhambat. Kalau Bapak Ibu melakukan proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, khususnya jika Bapak Ibu melalui jalur local testing di mana produk Bapak Ibu yang berasal dari manufaktur atau produsen dari luar negeri harus diimpor ke Indonesia, maka itu juga rentan terhadap kerusakan karena dalam proses pengirimannya kita tidak tahu bagaimana barang tersebut. Walaupun ketika dikirimkan, Bapak Ibu sudah menyertakan label bahwa produk tersebut adalah produk pecah belah. Tapi tetap saja ada puluhan bahkan ratusan barang yang dikirimkan dalam satu waktu yang sama dengan pengiriman sampel pengujian Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui jika Bapak Ibu menggunakan jalur local testing di mana produk telekomunikasinya nanti akan diuji di Balai Uji Dalam Negeri, sampel tersebut harus disertakan dengan SOP pengujiannya serta SOP penggunaan softwarenya. SOP-SOP ini diperlukan oleh penguji dari Balai Uji untuk menguji produk Bapak Ibu supaya hasil pengujiannya bisa optimal. Meski sudah disertakan SOP tadi, terkadang tetap saja penguji di Balai Uji tidak bisa menguji produk tersebut karena terjadi kerusakan atau ketika diuji ternyata parameter-parameter yang diuji itu tidak keluar atau tidak terbaca oleh alat pengujian. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa sampel pengujian produk Bapak Ibu itu rusak atau memang tidak berfungsi. Setiap balai uji punya ketentuannya masing-masing jika masalah ini terjadi. Balai uji milik pemerintah punya ketentuannya, sementara balai uji swasta juga punya ketentuannya. Di sini kami akan mengambil contoh dari balai uji yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, yakni BBPPT. Jika Bapak Ibu menggunakan balai uji tersebut dan terjadi masalah sampel pengujian tidak bisa dilakukan pengujian karena rusak atau lain sebagainya, maka balai uji tersebut akan memberikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini akan dikirimkan ke email perusahaan Bapak Ibu yang tercantum ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan pengujian. Tentu saja Bapak Ibu perlu membalas email ini untuk melakukan konfirmasi. Di sini ada dua metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sampel pengujian rusak tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan setting ulang untuk produk tersebut, di mana nantinya pihak pemohon pengujian tersebut akan mengirimkan perwakilan untuk melakukan setting produk yang akan diuji di balai uji tersebut. Bapak Ibu perlu memberitahukan estimasi waktu untuk perwakilan dari perusahaan Bapak Ibu itu bisa hadir di balai uji untuk melakukan setting ulang. Jika sudah disetujui dan Bapak Ibu hadir di balai uji untuk melakukan setting ulang, maka proses setting ulang tersebut bisa dilakukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi jika Bapak Ibu perlu melakukan pendampingan untuk setting ulang sampel pengujian tersebut, pastikan bahwa perwakilan yang Bapak Ibu kirimkan itu memang mengerti teknis tentang pengujian sampel produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau sertifikasi. Sebagai catatan tambahan, jika Bapak Ibu diperlukan untuk melakukan pendampingan untuk setting ulang, ketentuannya adalah maksimal 10 hari setelah surat pemberitahuan dari BBPPT itu terbit. Perlu diketahui jika Bapak Ibu mengajukan permohonan pengajuan pengujian di BPPT ini, Bapak Ibu perlu melakukan pembayaran pengujian produknya terlebih dahulu. Jika masalah ini terjadi dan Bapak Ibu melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh balai uji tersebut, artinya Bapak Ibu harus mengajukan permohonan pengujian ulang yang mana artinya Bapak Ibu harus membayar lagi biaya pengujian produk. Balai uji juga bisa mengirimkan surat pemberitahuan bahwa sampel pengujian yang dikirimkan oleh perusahaan Bapak Ibu itu memang benar-benar rusak. Artinya mereka sudah melakukan setting ulang sesuai dengan SOP yang diberikan dan ternyata memang tidak bisa digunakan atau bisa juga terlihat dari visualnya. Misalnya ada yang retak, ada yang patah, ada konektornya yang tidak berfungsi dan lain sebagainya. Jika ini yang terjadi, Bapak Ibu bisa membalas email tersebut dengan pemberitahuan untuk mengirimkan sampel pengujian yang lainnya. Tentu saja Bapak Ibu juga perlu
melampirkan estimasi waktu kapan sampel pengujian tersebut bisa sampai di balai uji. Pun begitu, ini bisa terjadi ketika Bapak Ibu sudah datang ke balai uji dan melakukan setting ulang, ternyata memang benar sampel pengujian yang Bapak Ibu kirimkan ke balai uji tersebut tidak bisa digunakan. Bapak Ibu juga bisa mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengirimkan sampel ulang, juga dengan estimasi waktunya kapan sampel tersebut bisa sampai di balai uji. Jika Bapak Ibu diperlukan untuk mengganti sampel pengujiannya, ketentuannya adalah maksimal 5 hari setelah pemberitahuan dari BPPT itu terbit. Sebagai informasi, jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami mengestimasikan waktu sekitar 4-6 minggu jika Bapak Ibu melalui jalur local testing di mana Bapak Ibu akan mengirimkan sampel pengujian untuk diuji di balai uji dalam negeri. Jika masalah ini terjadi, tentu saja estimasi ini bisa molor dan pastinya akan mengganggu agenda perusahaan. Tak hanya itu, jika Bapak Ibu ternyata harus mengirimkan sampel pengujian ulang, pastinya membutuhkan biaya karena untuk mengirimkan sampel, apalagi dari negara asal produsen atau manufaktur produk telekomunikasi yang mau Bapak Ibu sertifikasi tersebut cukup jauh dari Indonesia, itu biayanya akan lebih mahal. Artinya Bapak Ibu perlu 2 kali mengeluarkan biaya pengiriman sampel, yang mana ini bisa merugikan anggaran perusahaan. Kerusakan sampel pengujian kebanyakan memang tidak bisa diprediksi. Karena itu, Dimulti Indonesia menyediakan layanan pre-testing produk telekomunikasi yang mau disertifikasi. Layanan pre-testing ini adalah sampel pengujian Bapak Ibu yang produk yang mau disertifikasi itu akan kami uji terlebih dahulu di lab internal kami menggunakan alat yang sama dengan yang ada di balai uji. Di sini kita bisa melihat apakah sampel pengujian Bapak Ibu itu sudah bekerja optimal sesuai dengan SOP yang Bapak Ibu kirimkan atau tidak. Kalau terjadi masalah seperti misalnya secara visual memang sampel tersebut rusak atau ketika dilakukan pengujian tidak terukur parameter lewat alat yang kami gunakan, itu Bapak Ibu bisa tangani terlebih dahulu. Layanan pre-testing dari Dimulti Indonesia ini bisa mencegah Bapak Ibu untuk mengajukan permohonan pengujian ulang karena seperti dijelaskan, ketika terjadi kerusakan dan Bapak Ibu sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan, maka Bapak Ibu harus mengajukan permohonan pengujian ulang dan harus membayar lagi. Itu tadi penjelasan mengapa bisa sampel pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu itu rusak dan bagaimana solusinya. Ini perlu diperhatikan karena ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.